Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak lupa salam DIY dan salam HCSRFO. Oke, kita akan berbagi video ya. Ini tentang permotoran ya, maintenance juga ya. Ini maintenance yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Dan sebenarnya ya, ini kalau kita ke bengkel motor itu ya 10 menit, 15 menit langsung selesai ya. Tapi bagi teman-teman yang pecinta otomotif itu bukan sekedar kita ke bengkel ya, tapi ada kepuasan tersendiri kalau bisa kita lakukan sendiri di rumah ya, walaupun hasilnya sama ya. Nah, dengan keterbatasan peralatan, video ini akan memberikan salah satu referensi saja ya. Jadi tanpa alat yang ada di bengkel pun kita bisa melakukannya. Dan ini adalah cara ganti oli motor matic Honda. Ini secara umum ya sama lah ya, motor matic Honda jenisnya apapun sama. Ganti oli motor matic Honda, tapi kita tidak, karena di rumah tidak punya kompresor ya. Nah, bagaimana caranya ya? Jadi seperti ini. Sebaiknya teman-teman setelah beli oli ya, oli silahkan merek apa aja sesuai selera teman-teman. Kemudian kita lakukan penggantian oli ini di pagi hari sebelum motor itu dihidupkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar oli yang ada di ini dalam mesin itu posisi benar-benar masih di bawah, dan ketika kita kuras dan itu akan keluar semuanya ya. Kalau dalam kondisi mesin sudah dinyalakan, otomatis oli akan tersirkulasi ke head cylinder, ke seluruh bagian mesin yang perlu masing. Berarti tidak seluruhnya oli itu bisa kita kuras atau kita tap. Beda kalau kita ke bengkel kan ada kompresor ya, bisa kita semprot. Ini karena kita ganti sendiri di rumah, makanya tekniknya seperti itu ya. Oke, kita lakukan pengurasan dulu atau pengetapan. Kita perlu kunci ring 17. Botak olinya ada di sini ya teman-teman ya, di sini ya. Jangan lupa sediakan ini wadah untuk mengetap. Kita putar. Waduh, berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah bisa terlepas, ini kita lepaskan pakai tangan pelan-pelan ya teman-teman. Dan jangan lupa di sini ada per dan filternya, diperhatikan posisinya, jangan sampai terbalik. Ada pernya. Ini posisi pernya kan satu ujungnya rata, satu ujungnya tirus ya. Ini yang tirus berarti menghadap ke ini di baut tap olinya, kemudian yang rata di posisi filternya. Jangan lupa teman-teman sediakan tisu ya, biar nggak belepotan. Itu sambil kita bersihkan intinya ya. Oke. Ya teman-teman, jangan lupa kita buka dipsticknya ya, yang ada di sini sebelah radiator ya. Oke, untuk mempercepat, dan ini jangan lupa teman-teman juga bisa bersihkan ya. Ya, untuk mempercepat pengetapan, baiknya kita miringkan motornya ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita dorong ke depan agar lebih cepat keluar. Tanpa harus kita tahan motornya ya. Caranya tinggal standar samping kita ini ke bawah, tinggal dimiringkan seperti ini. Posisi motor seperti ini akan aman ya. Dan kita tunggulah ada berapa menit, ini juga udah cepat sekali keluar ya. Tuh, nanti kalau udah berhenti netesnya, udah kita tinggal bersihkan, kita pasang lagi baut tapnya, tinggal kita isi oli yang baru.
Ya setelah terkuras habis ya teman-teman untuk olinya, kita singkirkan dulu penampungnya. Jangan lupa kita pasang dulu, posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Makanya tadi waktu melepas harus kita perhatikan posisinya. Ya setelah baut tap olinya sudah kita kencangkan ya, saat mengisi baiknya kita miringkan lagi seperti ini biar untuk memudahkan dalam pengisian. Kayaknya memang agak sulit sih di sini ya. Jangan lupa pakai corong ini untuk corongnya yang panjang ya. Oke, kita tuang guys. Ini kapasitas 0,8 liter kita tuang. Lakukan penggantian oli mesin ini setiap kalau untuk klaim pabrikan itu setiap 4.000 kilometer ya. Tapi ya untuk jaga-jaga untuk atau antisipasi saja kalau saya pribadi loh ya. Itu saya pribadi itu di 3.000 kilometer eh, jaraknya kita ganti oli ya. Kalau lebih baik lagi kalau 2000 kilometer ya lebih baik lagi, tapi berarti pengeluaran kita akan lebih banyak lagi ya. Seluruhnya ya untuk olinya, jangan lupa untuk dipsticknya dipasang ya. Cukup singkat videonya ya, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, para pecinta otomotif ya, para DIY ya, pecinta DIY. Jadi semoga satu untuk kegiatan seperti ini, aktivitas seperti ini, selain kita maintenance kendaraan kita, juga memberikan kepuasan tersendiri untuk para pemiliknya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam DIY, salam otomotif, salam HCS RR Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.